Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pragmatik. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada dia Yulinar Cahyanningrum, yang kedua ada saya sendiri Fajruddin Kumara, yang ketiga ada Rima Widya Wulandari, yang keempat ada Jeng Laili Rohmah, yang kelima ada Syahruni Fariha Handayani. Apa sih pragmatik itu? Pragmatik adalah studi tentang makna yang disampaikan oleh penutur atau penulis dan ditafsirkan oleh pendengar atau pembaca. Studi ini lebih banyak berhubungan dengan analisis tentang apa yang dimaksudkan orang dengan tuturan-tuturannya daripada dengan makna terpisah dan kata atau frasa yang digunakan dalam tuturan itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh dia. Pengertian pragmatik menurut para ahli. Yang pertama, Verhaer. Pragmatik mempelajari apa saja yang termasuk struktur bahasa komunikasi antara penutur dan mitra tutur serta sebagai pengacuan tanda-tanda bahasa yang sifatnya ekstralinguistik. Kedua, Leach menyatakan bahwa fonologi, sintaksis, dan semantik merupakan bagian tata bahasa atau gramatika, sedangkan pragmatik merupakan bagian dari penggunaan tata bahasa. Ketiga, Levinson mendefinisikan pragmatik sebagai studi bahasa yang mempelajari relasi bahasa dengan konteksnya. Konteks yang dimaksud tergramatisasi dan terkodifikasi sehingga tidak dapat dilepaskan dari struktur bahasanya. Keempat, Barton dalam bukunya Linguistics for Non-Linguists menyatakan bahwa pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur bahasa secara eksternal. Prinsip kerjasama Chris. Ada maksim kuantitas, yaitu di dalam maksim kuantitas seorang penutur diharapkan dapat memberikan informasi yang cukup, relatif memadai, dan seinformatif mungkin. Informasi demikian itu tidak boleh melebihi informasi yang sebenarnya dibutuhkan di mitra tutur. Maksim kualitas. Dengan maksim kualitas, seorang penutur diharapkan dapat menyampaikan sesuatu yang nyata dan sesuai fakta sebenarnya di dalam bertutur. Maksim relevansi. Di dalam maksim relevansi dinyatakan bahwa agar terjalin kerjasama yang baik antara penutur dan mitra tutur, masing-masing hendaknya dapat memberikan kontribusi yang relevan tentang sesuatu yang sedang dipertuturkan itu. Maksim pelaksanaan ini mengharuskan peserta bertutur secara langsung, jelas, dan tidak kaku. Selanjutnya adalah prinsip kesantunan Leach. Maksim kebijaksanaan merupakan gagasan dasar. Maksim kebijaksanaan dalam prinsip kesantunan adalah bahwa para penutur hendaknya berpegang pada prinsip untuk selalu mengurangi keuntungan dirinya sendiri dan memaksimalkan keuntungan pihak lain dalam kegiatan bertutur. Yang kedua ada maksim kedermawanan, yaitu dengan maksim kedermawanan atau maksim kemurahan hati, para penutur diharapkan dapat menghormati orang lain. Penghormatan terhadap orang lain akan terjadi apabila orang dapat mengurangi keuntungan bagi dirinya sendiri dan memaksimalkan keuntungan bagi pihak lain. Yang kedua ada maksim penghargaan, yaitu di dalam maksim penghargaan dijelaskan bahwa orang akan dapat dianggap santun apabila dalam bertutur selalu berusaha memberikan penghargaan kepada orang lain. Dengan maksim ini
diharapkan agar para penutur tidak saling mengejek, saling mencaci, atau saling merendahkan pihak yang lain. Yang keempat, ada di dalam maksim kesederhanaan atau maksim kerendahan hati, penutur diharapkan dapat bersikap rendah hati dengan cara mengurangi pujian terhadap dirinya sendiri. Yang kelima, ada maksim permufakatan. Di dalam maksim ini ditekankan agar para penutur dapat saling membina kecocokan atau kemufakatan di dalam kegiatan bertutur. Apabila terdapat kemufakatan atau kecocokan antara diri penutur dan mitra tutur dalam kegiatan bertutur, masing-masing dari mereka akan dapat dikatakan bersikap santun. Dan yang terakhir adalah maksim kesimpatisan. Di dalam maksim kesimpatisan diharapkan agar para penutur dapat memaksimalkan sikap simpati antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Sikap antipati terhadap salah seorang penutur akan dianggap sebagai tindakan tidak santun. Selanjutnya adalah wujud formal dan pragmatik imperatif. Yang pertama, wujud formal imperatif, yaitu realisasi maksud imperatif dalam bahasa Indonesia menurut ciri struktural atau ciri formalnya. Sedangkan wujud pragmatik imperatif adalah realisasi maksud imperatif menurut makna pragmatiknya. Kesatuan linguistik dan pragmatik imperatif. Kesatuan linguistik, tuturan imperatif. Kesatuan linguistik, tuturan imperatif bahasa Indonesia mencakup hal-hal berikut. 1. Panjang pendek tuturan. 2. Urutan tuturan. 3. Intonasi tuturan dan isyarat-isyarat kinesik. 4. Pemakaian ungkapan penanda kesantunan. Kesantunan pragmatik tuturan imperatif dalam bahasa Indonesia. Dari penelitian didapatkan bahwa makna pragmatik imperatif banyak diungkapkan dalam tuturan deklaratif dan tuturan integratif. Penggunaan tuturan non-imperatif untuk menyatakan makanan pragmatik imperatif itu biasanya mengandung unsur ketidaklangsungan. Dengan demikian, dalam tuntunan-tuntunan non-imperatif itu terkandung aspek kesantunan pragmatik imperatif. Kesantunan pragmatik imperatif dalam tuturan deklaratif. 1. Tuturan deklaratif yang menyatakan makna pragmatik imperatif suruhan. Contoh, buka kamus Anda masing-masing. Yang kedua, tuturan deklaratif yang menyatakan makna pragmatik imperatif ajakan. Contoh, mari kita buka pertemuan ini dengan doa pembukaan terlebih dahulu. Yang ketiga, tuturan deklaratif yang menyatakan makna pragmatik imperatif permohonan. Contoh, mohon tanda tangan dahulu Bu, surat ini akan segera kami kirim ke Jakarta. Yang keempat, tuturan deklaratif yang menyatakan makna pragmatik imperatif persilaan. Contoh, silahkan masuk Dek, silahkan duduk dulu sebentar, saya carikan adik, baru main di belakang rumah dengan adik-adiknya. 5. Tuturan deklaratif yang menyatakan makna pragmatik imperatif larangan. Contoh, 1. Dilarang menginjak-injak rumput di taman ini. Yang kedua, tidak diperbolehkan meludah di tempat ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh Syahroni Fariha. Kesatuan pragmatik imperatif dalam tuturan interogatif. 1. Tuturan interogatif yang menyatakan makna pragmatik imperatif perintah. Contoh, amankan lokasi sekarang juga. Jangan beri kesempatan perusuh semakin bertindak brutal. 2. Tuturan interogatif yang menyatakan makna pragmatik imperatif ajakan. Contoh, ayo Bapak jadi ke apotek sekarang, beli postan, gigiku sakit sekali. Sebentar dulu ya, Bapak
obat antibiotik. Kenapa? Apakah ibu alergi obat? 4. Tuturan interrogatif yang menyatakan makna pragmatik imperatif persilaan. Contoh, Bapak Bupati sudah rawuh dan duduk di dalam dengan ibu. Apakah tidak sebaiknya Bapak lengah di dalam saja bersama Bapak Bupati? Terima kasih. Bapak-bapak yang lain apakah sudah rawuh semua di dalam? 5. Tuturan interrogatif yang menyatakan makna pragmatik imperatif larangan. Contoh, siapa yang mau dikeluarkan dan dianggap gagal dalam ujian ini? Terima kasih, itulah presentasi dari kelompok 6. Bila ada tutur kata atau ucapan yang salah, kami meminta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.